Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bertemu dengan Pak Zainal. Ya, untuk berikutnya adalah materi kelas 4. Nah, untuk kelas 4 bisa dibuka halaman berapa? 46. Pelajaran 5, yaitu tentang Nabi, aku cinta Nabi dan Rasul. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran seperti biasa, berdoa bersama-sama. Semoga Allah melindungi kita, Allah mempermudah kita, sehingga kita menjadi anak yang soleh-soleha. Amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Nah, baik, terima kasih. Anak-anakku, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, Bapak absen terlebih dahulu dari siswa-siswi kelas 4. Yang pertama, Aditya Krisna Aji hadir. Alif Aldo Ezra Cahyono. Alvino Mega, Alvino nggak ada. Batari Maifara Ariana Tanjung. Dandi Rahman Hazami. Fatur Rahman Kinaria. Fatih Prasetya Putra. Berikutnya Firman. Berikutnya Hania Savana Sadikin. Berikutnya Kashifa Mana Mabilia. Kashifa Mana Mailia. Berikutnya Kalisa Maryam Ramadhani. Madina Zahra Putri Jeffrey. Berikutnya Mai Rizky Umar Satria Tanjung. Berikutnya Muhammad Kaizan Rifari. Berikutnya Muhammad Ragil. Berikutnya Muhammad Rizky. Berikutnya Muhammad Rizky. Berikutnya Muhammad Zidan Alwi. Nabil Rafasha Alfa Rezel. Berikutnya Naura Artifa Nazefa. Nafita Siti Nur Hidayat. Berikutnya Ramdan Pratama. Berikutnya Kanaya Andina Maryam. Berikutnya Maila Adinda Nuraisha. Berikutnya Aris Cahyo Haryanto. Berikutnya Quincy Alma Iskandar. Berikutnya Ara Alfadila De Sone. Berikutnya Masita Beiti Virginia. Ya, hadir semua. Ya, anak-anakku, sekarang kita masuk ke pelajaran 5, yaitu tentang aku cinta Nabi dan Rasul. Ya, sebelum kita melanjutkan, mari bersama-sama kita bersolawat. يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسر وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رعى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Baik. Ya, seperti itu. Baik. Pembelajaran pada hari ini yang kita pelajari adalah kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nah, kalau kita mengingat kisah Nabi Ayub, Masya Allah, begitu banyak cobaan yang diterima oleh Nabi Ayub alaihi salam. Nah, semua nabi itu mempunyai cobaan yang begitu banyak. Ya, Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui sebagaimana kita pelajari ada berapa? Ada? Ya. Yuk, kita bersama-sama nyanyi. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa,
Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Ya, itu. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Pada suatu hari Nabi Ayub itu adalah nabi yang rajin ibadah, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi setan laknatullah, setan yang dilaknati Allah ini iri kepada Nabi Ayub alaihissalam. Setan berkata begini, ya Allah, enak jadi Ayub. Setan, kenapa kau bilang begitu enak jadi seperti Ayub? Nah, bagaimana enggak enak ya Allah? Ayub itu engkau beri berbagai macam kenikmatan, engkau beri banyak sekali kenikmatan. Nah, emang kamu ngiri? Apa nikmat yang diberikan Ayub? Pertama, Ayub alaihissalam engkau beri harta yang sangat melimpah, harta yang banyak. Toh, engkau berikan Ayub tanaman yang begitu suburnya, tanahnya yang luas melimpah, dan engkau berikan peternakan yang begitu banyaknya yang banyak. Ya seperti itu, Ayub pasti khusyuk beribadah kepada engkau. Coba engkau uji, aku mohon kepadamu, habisi hartanya, habisi apa yang dimiliki Ayub alaihissalam. Apakah dengan hartanya akan habis, dia tetap bisa beribadah kepadamu dan mengabdikan kepadamu? Oh, iya. Baik, hai setan, engkau tidak bisa menggoda hamba-hambaku yang rajin ibadah kepadaku. Coba, apa yang kau minta akan aku. Coba, ayo, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba Ayub alaihissalam bersama keluarganya tiba-tiba terjadilah kebakaran. Tiba-tiba tanamannya tidak ada yang tumbuh, hancur semua, rusak binasa. Tanamannya layu. Dan apa yang terjadi kepada Nabi Ayub? Tanamannya tidak baik, tapi Nabi Ayub tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah, 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 mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang dipunya oleh Ayub alaihissalam, hartanya tadi, tanamannya tidak bisa berkembang, hewannya semua habis, tiba-tiba hewannya mati semua. Kambing, dombanya, untanya, sapi, semuanya hilang. Semua mati. Tapi apa yang terjadi? Ayub alaihissalam tetap saja berzikir kepada Allah. Allah, 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 Allah. Lalu setan masih tidak puas. Oh, enak sekali Ayub. Ya Allah, Engkau masih memberinya walaupun hartanya habis, tapi dia masih mempunyai keluarga. Ya pasti dia akan ditolong sama keluarganya. Siapa keluarganya? Anak-anaknya, istrinya masih saja mendekat kepada Ayub, karena walaupun hartanya habis, tetap saja keluarganya, anak-anaknya masih sayang kepada Ayub. Coba engkau uji, apalagi yang kau minta.
kata Allah. Setan berkata, coba meninggalkan, bunuh semua keluarganya Nabi Ayub alaihissalam. Oh, baik. Karena atas permintaanmu untuk menguji hambaku, aku coba Ayub. Suatu hari Ayub dan keluarganya kumpul sedang mengaji seperti itu. Dia sedang mengaji di dalam rumah tanpa ada apa-apa. Tiba-tiba angin kencang dan menghambar rumahnya. Dan rumahnya tiba-tiba rubuh kena angin. Dan Ayub dan keluarganya, anak-anaknya, istrinya Ayub di dalam rumah, dan rumah tersebut runtuh. Sampai runtuh, spidolnya jatuh. Ya. Setelah runtuh, apa yang terjadi? Keluarganya semua di dalam rumah meninggal dunia. Anak-anaknya di dalam rumah meninggal. Masih tersisa satu istrinya yang selamat, yang diberi keselamatan oleh Allah. Anak-anaknya meninggal semua, tinggal satu istrinya, yaitu disebut Siti Rahmah. Dia masih hidup. Tapi walaupun hartanya habis, keluarganya hilang, artinya meninggal semua, anaknya meninggal. Apa yang dilakukan oleh Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berzikir Allah, 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 Subhanallah, Alhamdulillah. Masih saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setan datang lagi mengadu kepada Allah. Allah, ya Rabb, Ayub walaupun hartanya habis, keluarganya habis, rumahnya rubuh dan semuanya habis, tapi Ayub masih mempunyai tubuh dan masih mempunyai jasad. Makanya dia tetap saja masih beribadah kepadamu, mendekatkan kepadamu. Setan masih kurang puas atas permintaan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Allah? Setan, masih kurang puas juga kau. Lalu apa yang kau minta? Ya Rabb, coba engkau beri ya Rabb, ya Allah, coba engkau beri azab atau engkau beri penyakit yang ditimpa oleh Ayub alaihissalam. Beri dia sakit. Hati yang pertama apa tadi? Hartanya habis, anaknya meninggal, dan yang ketiga Ayub diminta setan meminta kepada Allah agar yang terakhir beri penyakit. Kulit. Dia masih saja minta. Ya Rob, baik. Berikan satu permintaan saya, yaitu beri penyakit dia kulit, agar orang semua menjauh kepada Ayub alaihissalam. Baik, engkau setan, karena kamu masih saja tidak masih saja tidak percaya kepada tersebut. Baik, akan aku beri dia penyakit. Tanpa apa-apa, tiba-tiba Nabi Ayub alaihissalam merasakan sakit gatal. Gatal semua. Nah, setelah Nabi Ayub alaihissalam merasakan sakit gatal, apa yang terjadi? Semua warga, kaum yang ada di situ mengusir Ayub. Pergi Ayub, Ayub pergi Ayub.
mungkin nanti penyakitnya akan menular kepada kita. Badan kita akan terkena penyakit seperti apa yang dialami oleh Ayub. Usir Ayub. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam diusir oleh kaumnya. Akhirnya pun Ayub alaihissalam pergi. Apa yang terjadi? Walaupun Nabi Ayub diusir oleh kaumnya, Nabi Ayub alaihissalam tetap saja berzikir dan memohon kepada Allah SWT. Allah, 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 berzikir terus. Istrinya tadi, Siti Rahmah, masih setia mengikuti Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Siti Rahmah berkata kepada Ayub, kepada suaminya, wahai kekasih Allah, wahai Nabi Allah, mintalah engkau kepada Allah, pasti engkau akan diminta, pasti permintaanmu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah engkau agar penyakit yang menempel kepada dirimu agar diberi sembuh. Nabi Ayub menjawabnya, jika Allah menghendaki semua pasti akan terjadi, tapi aku tidak memohon. Dan jika engkau masih setia menemaniku dan sanggup menemaniku, engkau silahkan untuk menemani. Tapi engkau jika tidak sanggup, sudah tidak sabar menemani aku dalam beribadah kepada Allah, silahkan engkau pergi. Akhirnya apa yang terjadi? Ayub alaihissalam digendong sama istrinya, Siti Rahmah yang setia menggendongnya, berjalan terus menggendongnya. Setelah digendong di pertengahan jalan, Siti Rahmah merasa kecapean. Dan ketika di pertengahan jalan tersebut Nabi Ayub alaihissalam disenderkan dan Siti Rahmah mencari makan untuk Nabi Ayub alaihissalam tadi. Dia bekerja dan dapat roti diberikan kepada Ayub. Begitu terus bekerjanya. Tapi lama-kelamaan istrinya Siti Rahmah ini ketahuan oleh warga di sana bahwa Siti Rahmah ini adalah istrinya Ayub. Akhirnya setelah Siti Rahmah bekerja dan setia memberi makan pada Nabi Ayub alaihissalam, ketahuan kalau itu adalah istrinya Nabi Ayub, akhirnya Siti Rahmah dipecat dari pekerjaannya. Rahmah, ini saya beri pesangon. Lah, kamu serahkan sekarang, jangan bekerja di sini lagi. Yang dikhawatirkan nanti penyakit yang menempel Ayub akan menular di sini. Wah, akhirnya pun istrinya bilang kepada Nabi Ayub, wahai Nabiullah, wahai kekasih Allah, aku sudah bekerja, tapi apa yang terjadi? Aku diusir dan pekerjaanku aku dipecat, tidak boleh bekerja lagi. Lalu kita makan apa? Kita nggak bisa makan, sudah habis stok kita. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam tetap saja berzikir kepada Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah. Dan suatu hari Siti Rahmah sudah mengatakan tidak sanggup untuk menemani Ayub alaihissalam. Dia berkata, wahai suamiku kekasih Allah, aku sudah tidak sanggup lagi untuk menemani engkau jika engkau tidak meminta kepada Allah. Lalu Ayub berkata, wahai istriku, silakan engkau meninggalkan aku kalau memang engkau tidak sanggup lagi. Dan jika nanti engkau kembali lagi, akan aku cambuk. Akhirnya pun sebagai hukuman kepadamu. Akhirnya pun Siti Rahmah meninggalkan Ayub alaihissalam. Ditinggalkannya di dalam gua. Ayub digendong, setelah itu ditinggalkan di dalam gua. Setelah digendong di dalam gua, Ayub alaihissalam berzikir, dan disitulah Ayub alaihissalam
benar-benar meminta kepada Allah dengan sekhusyuk-khusyuknya. Di dalam gua tersebut, Ayub alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, Engkau telah banyak menguji kepadaku. Hartaku Engkau ambil, anak-anakku Engkau ambil, bahkan istriku yang setia sekarang sudah meninggalkan aku. Aku di sini sudah tidak mempunyai apa-apa. Aku di sini sudah tidak bisa apa-apa, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya pasrah dan tawakal kepadamu ya Rabb. Aku memohon kepadamu, berilah kebaikan yang terbaik menurut Engkau ya Allah." Akhirnya apa yang terjadi? Tiba-tiba ada suara tanpa tempat. Suara tersebut berkata, "Wahai Ayub alaihissalam, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi dan mengobati engkau." Alhamdulillah, kata Allah. Marhaban, selamat datang. Lalu Nabi Ayub alaihissalam diperintahkan oleh suara tersebut, "Wahai Ayub, itu ada 2 air. Yang satu air panas, yang kedua adalah air dingin. Mandilah engkau, cuci mukalah dan mandilah engkau, berendamlah engkau di dalam air hangat tersebut. Niscaya penyakit yang menempel ke dalam kulitmu akan hilang semua." Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam mandi di dalam air tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya penyakit yang menempel pada kulitnya Nabi Ayub alaihissalam luntur semua. Dan satu lagi ada air dingin. Ini adalah air untuk membersihkan seluruh tubuhmu. Engkau akan kembali lagi seperti waktu engkau masih gagah perkasa. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam masuk ke dalam air tersebut dan mandi. Apa yang akhirnya kulitnya Nabi Ayub alaihissalam bersih kembali, dan lalu diberikan baju mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala. Baju tersebut dipakai oleh Nabi Ayub, dan setelah Nabi Ayub alaihissalam memakai gagah perkasa. Setelah itu Nabi Ayub alaihissalam bersujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang diberikannya. Dan setelah Nabi Ayub alaihissalam diberi berita tersebut dan sudah diberi kesembuhan, Nabi Ayub alaihissalam kembali lagi ke kaumnya. Dan pertama kali yang ditemui adalah istrinya, Rahmah. Siapa tadi istrinya? Siti Rahmah. Bertemulah dengan Rahmah. "Hai, apakah ini Ayub suamiku?" "Iya, aku adalah Ayub. Apa yang terjadi pada diriku adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala." Langsung dijawab. Akhirnya Siti Rahmah menangis, memohon ampun, memohon maaf kepada Ayub, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Siti Rahmah dimaafkan oleh Ayub dan diampuni oleh Allah, dan dengan sebagai persyaratannya apa yang pernah disampaikan oleh Ayub, bahwa nanti kalau kau kembali kepadaku akan aku cambuk. Akhirnya Siti Rahmah dicambuk, tapi cambukan kasih sayang. Akhirnya Siti Rahmah kembali lagi kepada Ayub, dan hiduplah berdua. Ayub dan Siti Rahmah kembali lagi hidup yang baik. Setelah hidup, Nabi Ayub alaihissalam bersama Siti Rahmah, semua apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali lagi. Hartanya, anaknya, tiba-tiba setelah berkeluarga lagi, berkumpul lagi Siti Rahmah dan Ayub, akhirnya mempunyai keturunan yang baik, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Ayub beberapa harta.
Nah, anak-anakku. Nah, anak-anakku, apa yang dapat kita simpulkan dari cerita tersebut? Dari cerita tersebut, Nabi Ayub alaihissalam orangnya adalah satu, sabar. Sabar apa? Dalam menghadapi ujian, cobaan apapun. Yang kedua, Nabi Ayub alaihissalam Nabi Ayub alaihissalam bertawasul lantaran ikhtiar. Tetap saja Nabi Ayub alaihissalam berikhtiar. Ikhtiarnya apa? Walaupun Nabi Ayub alaihissalam dibenci, Nabi Ayub tetap berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nomor tiga, Nabi Ayub alaihissalam berdoa memohon kepada Allah. Dan yang keempat, Nabi Ayub ada tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah satu, sabar. Setelah sabar kita menghadapi ujian, dengan kita ikhtiar berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang ketiga adalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pasrahkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kita pasrah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mau pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua akan baik-baik saja. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, semua kehidupan kita menjadi nikmat dan makmur. Nah, semoga kita pelajaran yang kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat penting, yaitu pertama kita sabar, yang kedua kita tetap berikhtiar berusaha agar kita menjadi yang terbaik, yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita yang terbaik, dan yang keempat adalah tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah agar memberikan yang terbaik menurut Allah. Keputusan Allah adalah yang terbaik bagi kita. Yang mudah-mudahan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapat mensyukurinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.